tahu jalur evakuasi kemana, kemudian jalur penyelamatan di rumah seperti apa. Kalau misalnya abang nggak sempat lari, paling nggak harus ada benda yang bisa menutupi kepala. Gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter terjadi pada 15 Januari 2021 mengguncang Mamuju, Majene, Sulawesi Barat. Bagaimana upaya dan rencana pasca bencana Mamuju, Majene? Tapi kita jangan juga kecil hati di situ, kita tidak mau berbuat. Nah, yang penting sekarang kita sudah tahu bahwa kita harus antisipasi bahwa di sini tsunami, yang tenggelam itu ada tanahnya, yang gempa yang apa itu sudah tahu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan permohonan kepada Badan Geologi Bandung, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk melakukan survei detail terkait dengan kegeologian di wilayah. Jadi penanganan atau kebencanaan itu ada empat paling tidak ya. Yang pertama itu di awal melalui mitigasi, kemudian penanggulangan. Mitigasi itu sebelum kejadian, kemudian saat kejadian, ya setelah kejadian. Nah, tiga ini dari hulu ke hilir ini nanti kami posisinya Badan Geologi itu ditempatkan di hulunya, jadi memitigasi. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan setelah terjadi kejadian bencana gempa bumi Mamuju, Sulawesi Barat pada tanggal 15 Januari 2021 mengirimkan tim dari berbagai bidang untuk melakukan kajian geologi secara menyeluruh untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan wilayah dan penataan ruang pasca bencana gempa bumi di Sulawesi Barat dan khususnya potensi bahaya yang masih dihadapi oleh tim pada saat itu adalah ada dua sekaligus, yaitu gempa bumi susulan yang sekali-sekali terjadi dan juga adanya pandemi COVID-19 di lapangan, sehingga protokol kesehatan sangat harus ditegakkan oleh tim. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk membangun kembali wilayahnya sesuai dengan karakteristik geologi yang ada di wilayah. Wilayah Sulawesi Barat, khususnya Mamuju Majene, dikelilingi oleh sebagian besar perbukitan terjal di bagian tengah dan sebagian daratan di sepanjang pesisir utara, barat, dan sedikit di tengah. Tim survei pasca bencana Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan dibagi dalam beberapa grup kecil untuk menjangkau wilayah survei yang sangat jauh, baik dengan bermotor, berjalan kaki, maupun menggunakan perahu. Dengan fokus pada daerah rawan bencana geologi serta daerah yang akan dikembangkan dan memerlukan rekomendasi pembangunan yang relatif aman dari resiko bencana. Sesudah gempa bumi Mamuju 15 Januari 2021 terjadi beberapa perubahan pada sumur air tanah di daerah studi. Misalnya terdapat sumur-sumur yang berair keruh sesudah terjadi gempa, namun setelah sekitar 2 hari air kembali menjadi jernih. Atau ada pula sumur yang awalnya terisi air kemudian terganti menjadi berisi pasir tanpa ada air sama sekali. Itu merupakan salah satu gejala terjadinya likuifaksi di daerah studi. Pengamatan yang dilakukan terutama meliputi kondisi air tanah, kerentanan likuifaksi, rekahan, pergeseran, gerakan tanah, serta kondisi lahan dan rencana pengembangannya.
posisinya. Tempatnya sekian cuma ketika dia gempa, posisi airnya itu terbentuk si pasirnya. Airnya kemana? Airnya biasanya apa namanya minus lari. Ini itu luar, salah satunya keluar dari situ. Kami tidak menemukan likuifaksi tipe Palu yang terjadi di Tobo Jono Oge. Kami di sini hanya menemukan likuifaksi yang tipe umum dan yang paling parah adalah menimbulkan efek rusak pada tanah pondasi saja. Salah satu jenis sumber daya itu adalah ketersediaan air tanah sebagai salah satu penopang dari kehidupan manusia. Sedangkan potensi bencana bisa dari gempa bumi beserta ikutannya tsunami, gerakan tanah, erosi maupun abrasi pantai. Dengan mengenali sumber daya dan potensi kebencanaan tersebut, kita dapat merekomendasikan penggunaan lahan yang sesuai dengan karakteristik wilayah sesuai dengan sumber daya dan potensi kebencanaan geologi di suatu daerah, sehingga diharapkan dapat meminimalisir risiko bencana seperti korban jiwa dan kerugian materi lainnya. Hasil survei tersebut akan memberikan analisa dan rekomendasi sebagai rujukan bagi pemerintah daerah dalam membangun kembali Sulawesi Barat, khususnya Mamuju dan Majene. Studi geologi di Sulawesi Barat pasca gempa Januari lalu, kini kembali dilakukan sosialisasi hasil studi Badan Geologi dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kondisi kebencanaan di Sulawesi Barat dengan harapan pemerintah daerah dapat melakukan upaya mitigasi, adaptasi, serta kesiapsiagaan bencana. Bencana geologi akan selalu melanda di masa datang. Sehingga perencanaan dan pembangunan wilayah untuk mengurangi resiko, korban jiwa maupun harta benda sangat perlu dilakukan. Selamat siang Sobat PMG, senang sekali bisa berjumpa lagi di acara podcast Patriot Bicara Fakta dan Data dengan tema Tantangan Geologis Wanita di Ranah Geologi Lingkungan. Bersama saya Melia dan juga rekan saya Ibu Kurnia. Kami dari bidang geologi lingkungan akan berbincang-bincang dan berbagi cerita pada Sobat PMG semua tentang bagaimana kami para perempuan tetap bisa berkarya di lingkungan geologi, di lingkungan pekerjaan kami di geologi lingkungan. Saya panggil Mbak Nia aja kayaknya lebih enak ya daripada biar akrab. Mbak Nia, sebagai seorang perempuan, kita sudah ini ya, kalau dulu mungkin kan kita selalu diomongin gitu ya sama orang perempuan bekerja dengan laki-laki itu pasti ada perbedaan gitu kan. Terlebih lagi pekerjaan kita sebagai seorang geologis itu kan tidak hanya duduk di kantor, di depan laptop, komputer, tapi juga banyak kegiatan lapangan yang mengharuskan kita bekerja di misalkan di hutan, kemudian kita masuk gua dan lain-lain sebagainya. Pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang akan sedikit berbeda dengan wanita karir lainnya yang pekerjaannya mungkin indoor gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Mbak Nia? Kalau misalkan dengan pekerjaan kita ini, sering nggak sih kita dipandang sebelah mata oleh orang lain, baik itu
keluarga atau mungkin lingkungan sekitar atau bahkan mungkin rekan kerja. Nah, ada nggak sih pengalaman-pengalaman tertentu gitu ya yang kadang bisa membedakan kita para wanita ini dengan laki-laki saat bekerja? Silakan. Ya, apa yang saya tangkap tadi Mbak itu pertama adalah dipandang sebelah mata. Wah, sebelah mata ya. Sebelah mata itu saya kayak membayangkan ini film itu Bajak-Bajak Laut itu. Sebelah mata. Nah, soalnya gini Mbak, menurut saya perempuan bekerja, wanita bekerja itu sebenarnya ada urgensinya ya. Urgensi yang saya maksud pertama itu adalah dia memang butuh untuk bekerja. Butuh bekerja karena apa? Dia butuh untuk menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, anak-anaknya mungkin, apalagi kalau dia seorang single parent ya. Nah, itu alasan yang paling umum kan kenapa wanita kerja. Memang kebutuhan ya. Yang kedua, urgensinya itu adalah memang ini harus ada wanita yang terjun langsung di bidang itu. Contohnya dokter. Nah, kamu lebih nyaman gak sih diperiksa oleh dokter perempuan? Dokter saya perempuan. Kan? Karena dia butuh preferensi yang lebih nyaman untuk kita sendiri. Jadi urgensi kedua itu sampai bahwa memang harus ada wanita di situ yang terjun langsung untuk bekerja di bidang tertentu. Nah, alasan yang kedua adalah memang sumber daya manusia di bidang tertentu itu kurang. Jadi ya mau tidak mau perempuan atau wanita yang sudah terlanjur menekuninya memang harus stay di situ. Seperti itu. Jadi ada loh ya beberapa saintis yang memang itu sangat kurang, mau laki-laki mau perempuan. Jadi kalau perempuan itu sudah sendiri mundur ya tambah kurang ya. Iya. Nah seperti itu. Ada lagi alasan yang berikutnya, memang dia hobi untuk bekerja, passionnya di situ. Nah jadi itu adalah wadah atau bentuk dia untuk aktualisasi diri. Dan dia merasa nyaman di situ, dia merasa bermanfaat di situ. Seperti itu Mbak Mel. Apalagi memang kalau kita bisa merasakan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain itu memang rasanya berbeda sekali sih benar. Seperti itu Sobat PKG. Ini juga kadang pertanyaan Mbak Mel juga tadi, apakah saya pernah mengalami apa ya di istilah kasarnya itu dinyinyirin kayaknya. Iya ya. Kayak ngapain sih perempuan ngejar karir gitu ya. Seperti itu. Jadi ada sih seperti itu. Namun kalau saya kembali ke ini, apa ada yang orang yang ini saya berdiam diri atau dia tuh tidak bisa mengaplikasikan ilmunya seperti itu. Sebenarnya banyak cara sih, tidak selamanya kita terjun langsung di lapangan atau gimana. Tapi itu kan salah satu pilihan hidup dan memang kita nyaman melaksanakannya. Nah seperti itu Mbak Mel. Kalau di kamu sendiri gimana? Pernah nggak mengalami kamu di keluargamu atau teman-temanmu itu kamu gimana sih, masa sudah punya anak si kerja gitu ya, gimana? Enggak sih, kebetulan memang kalau di lingkungan keluarga, pertemanan dan lingkungan yang masyarakat lah di sekitar kita banyak memang wanita bekerja gitu kan. Cuma memang kadang ketika saya harus pergi ke lapangan, keluar kota sampai berminggu-minggu ninggalin anak, suami, memang itu kadang orang bertanya, tapi jadi nggak yang nyinyir gitu enggak sih, tapi lebih ke mempertanyakan kok bisa sih ninggalin anak selama itu, kok bisa sih, kok tega gitu kan. Ada kadang yang memang bertanya seperti itu, cuma ya itu kembali lagi, orang kan nggak tahu bagaimana kita menahan diri supaya bisa ninggalin anak untuk bekerja itu kan.
Dan itu sudah menjadi kewajiban kita, mau nggak mau memang kita harus bisa gitu kan. Dan memang prosesnya itu tidak semudah kita melihat orang lain atau kayaknya mudah nih ninggalin gitu kan, padahal kita yang menjalani nggak semudah itu sih. Tapi memang so far semuanya memang banyak supportnya sih daripada yang bertanya seperti itu. Gitu. Iya sih, ya kalau saya sih melihatnya kembali ke alasan yang pertama tadi itu ya, punya di situ kita ya apa ya, siapa sih yang mau membiayai kita kan ya? Iya. Ya, itu alasan yang paling. Jadi perempuan yang mandiri itu juga sangat luar biasa memang, agar tidak bergantung pada orang lain gitu kan. Kemudian di PAG sendiri, kita nggak cuma di sini, mungkin kalau seorang geologis itu di mana-mana memang perempuan itu biasanya jadi minoritas sih, jumlahnya lebih sedikit daripada laki-laki. Bagaimana saat bekerja di PAG, Mbak? Apakah pernah merasakan ada perbedaan atau misalkan saat di lapangan seperti apa? Kan perempuan bisa nggak sih misalkan nanti harus jalan jauh dan lain-lain itu suka jadi pertimbangan juga nggak sih, Mbak? Nah, sebenarnya sama aja di waktu kuliah ataupun kerja itu sama saja. Kalau saya merasakan itu tidak ada perbedaan laki-laki perempuan, tidak ada. Jadi secara umum kerjaan kita itu ya, kajian-kajian kita itu ada 3 tahapan. Jadi yang pertama adalah kegiatan persiapan. Nah, kegiatan persiapan itu ya anggaplah mudah kan ya. Kita hanya mencari referensi mungkin, sumber-sumber data sekunder dan mempersiapkan peralatan lapangan, itu kan mudah. Walaupun demikian, kita tuh tidak dikasih jatah, karena ini mudah, ya kasihlah para wanita-wanita untuk mempersiapkan, untuk melakukannya. Namun itu tidak pernah demikian. Jadi kita tuh sudah punya SOP itu dikerjakan oleh masing-masing bagian. Nah, kegiatan kedua atau tahap kedua itu adalah ininya, yang inti ini adalah kegiatan di lapangannya. Nah, yang ini nih, kegiatan lapangan itu banyak tantangannya Jadi apapun medannya, apakah kamu mau nyebrang sungai, nyebrang laut, mau naik bukit, ke puncak gunung, mau nyusur gua, itu tidak akan ada bedanya. Kamu tidak akan dibilang, kamu tinggal aja ya, kamu kan perempuan, kesian. Tidak ada seperti itu. Jadi harus bersama-sama dengan tim, untuk tetap bekerja, sehingga apa yang kita inginkan, tujuan yang kita ingin capai itu tetap berjalan sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan seperti semula. Nah, nggak ada tuh Mbak, kasihan kamu, sini barangmu kubawakan, nggak ada. Justru kita malah dianggap kuat ya, biasanya kalau perempuan yang lain kan dibawain tasnya, kita malah dikasih tambah mungkin kadang. Itu. Terus gini Mbak, kalau memang pekerjaan kita itu kan sama laki-laki hampir sama lah ya, hitungannya kalau misalkan di kantor gitu. Apa namanya? Tips-tipsnya apa sih Mbak supaya kita itu bisa berjalan beriringan gitu dengan para laki-laki ini, yang orang bilang pasti kan lebih tangguh, lebih kuat gitu kan daripada perempuan. Ini kan pandangan orang pasti seperti itu. Nah, kita ini kan sebagai perempuan nggak bisa, sebenarnya kalau saya nggak suka gitu kan ketika kita dibandingkan seperti itu. Justru melihat laki-laki itu kan menjadi pemicu supaya kita bisa, mereka bisa, kita harus bisa gitu kan. Nah, ada tips-tipsnya nggak Mbak? Bagaimana misalkan waktu di lapangan ataupun waktu di kantor gitu? Oh iya. Jadi tadi saya terpotong ya, tadi ada tahap ketiga yang belum dibahas.
Jadi yang ketiga itu adalah tahap pekerjaan studio atau di lab untuk analisis data dan untuk dibuat laporannya. Nah, itu kan semua tim itu harus kompak di situ kerja. Nah, kalau di sini tuh lebih banyak mungkin kita menggunakan otak kita ya. Otak kita untuk membuat sintesis mungkin. Seperti itu. Kalau di geologi lingkungan kan banyak kan sintesis. Hasil akhirnya adalah sintesis. Jadi semua data itu dikumpul, dibuat analisis, terus dari analisis itu kita membuat kesimpulan-kesimpulan dan hasilnya ada sesuatu yang bisa dibuat untuk rekomendasi dan sesuatu yang bisa dijual atau mungkin kita itu akan memberi manfaat pada user. Nah, jadi kembali kepada masalah fisik dan otak itu, jadi perempuan itu harus atau geologis wanita itu harus ini dia itu harus sejalan antara otak dan dengkulnya, harus siap semuanya. Kayak gitu Mbak. Jadi kalau kembali masalah tips dan trik yang bisa saya sampaikan menurut pengalaman ya. Jadi sebelum ke lapangan kita kan tahu tuh, oh ini medannya kayak gimana, ini saya akan bekerja di lingkungan apa. Nah dari situ kita bisa mempersiapkan peralatan ataupun barang-barang pribadi yang akan kita bawa. Soalnya kalau misalnya kamu punya suatu penyakit tertentu ya, pastikan jangan lupa untuk membawa itu, bawa obatnya. Dan kedua, misalnya treknya basah nih, jangan sampai kamu cuma bawa satu sepatu, kan akan pasti tidak nyaman. Besoknya kamu pakai di dalam kondisi basah itu kan pasti tidak nyaman. Yang ketiga, misalnya bahan pakaian itu kayak gimana? Harus yang nyaman lah ya, seperti itu. Belum lagi sebenarnya kita kan punya SOP juga, pakaian itu juga diatur sebenarnya. Dan hal yang paling utama adalah kamu harus memperhatikan kondisi keamananmu. Setiap orang sebenarnya bisa berbeda preferensinya kayak gimana. Mungkin kamu suka dengan model yang kayak gini, dengan bahan kayak gini, yang ringan. Dan mungkin saya itu beda juga, misalnya segi apa itu bisa berbeda. Sebenarnya senyaman kamu aja sih, seperti itu. Dan mengenai segi kondusif atau tidak bekerja di lingkungan PAG itu, menurut saya sampai sekarang ya safari itu kita masih nyaman-nyaman aja sih. Teman-teman itu pada mendukung. Kalaupun misalnya misalnya ada kamu lagi hamil atau gimana, tuh pasti ada kita tuh ada aturan yang disepakati tapi tidak tertulis. Pasti ada keringanan. Kita saling menghormati juga ya di lingkungan pekerjaan itu. Terus kalau misalkan di lapangan itu kan Mbak Nia sering tuh di tempat yang pasca bencana. Ada nggak pengalaman tertentu yang terngiang-ngiang gitu sampai sekarang, yang berbeda daripada di lokasi-lokasi lain? Bisa diceritakan sedikit ya Mbak? Ada satu yang paling tersimpan dalam memoriku, Mbak. Seru nih kayaknya. Jadi ini waktu pasca bencana Palu ya. Pasca bencana Palu, kita tuh ke sana sekitar semingguan setelah kejadian. Nah, tahu sendiri kan di waktu-waktu itu pasti masih belum kondusif. Penduduk belum mungkin balik dari pengungsian, toko-toko belum buka, penginapan belum ada. Terus di mana-mana kita masih mungkin ada korban, kita nggak tahu. Nah pengalaman menariknya itu ya pas tiba kan menjelang malam nih, kan kita sudah mendirikan tenda. Saya sendiri punya tenda. Saya sendiri perempuan, punya gabungnya sama yang lainnya. Namun itu karena ada alas ya. Waktu itu tidak ada alasnya. Jadi waktu itu tidak ada alas. Nah, adalah relawan yang menawarkan, Mbak kamu coba deh
ke sana cari ini, ada tuh mungkin yang bisa kompak elas. Nah, saya ke sana dikasih apa? Dikasih kantung mayat. Dilapisi di situ. Jadi tidurnya di dalam kantong mayat. Anggaplah begitu dulu. Di kantung mayat. Dan itu kayak gimana ya? Itu sudah merasa kayak simulasi lah ya. Ya, saya merasa oh ya bisa saja seperti ini. Tapi ada ininya. Alhamdulillah malamnya itu hujan deras. Hujan deras, kita tidak sempat. Ini belum sempat ditidur itu sudah air pada masuk. Jadi terpaksa kita harus mencari tempat lain. Nah, ya alhamdulillah kita menggunakan kantor, walaupun pasti kondisinya enggak gimana. Iya, masih banyak yang berserakan Iya. gitu ya. Berarti satu Mbak yang perlu kita tambahkan persiapannya, tips-tipsnya mental. Oh ya. Kita harus siap di dalam kondisi apapun gitu ya. Nah itu kadang memang kita nyiapin baju, nyiapin perlengkapan segala macam, kalau mental kita nggak siap, wah bahaya juga itu. Iya. Ada ini, kasihan nanti di lapangan nggak bisa kerja. Iya. Oh ya, buat sobat PAG yang ingin mengajukan pertanyaan boleh drop di komen. Nanti di sesi kedua kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman semua. Mau bertanya kepada saya boleh, kepada Mbak Nia boleh. Kita lanjut dulu, kita tanya-tanya Mbak Nia lagi ya. Lalu Mbak gini, kita ngomongin perempuan gitu ya di lingkungan kerja. Bagaimana kita bekerja di lapangan sebagai seorang geologis gitu. Sebenarnya Mbak Nia ini kerjanya geologi lingkungan itu apa Mbak? Oh, belum tentu sobat-sobat PAG ini pada tahu loh. Oh iya. Jadi kita udah ngobrol dari A sampai Z ini. Kebanyakan nggak sadar sih. Kita tuh semuanya mengaplikasikan geologi lingkungan itu dalam kehidupan sehari-hari. Atau enggak saat mau bangun rumah, apa sih yang kriteria apa yang kamu paling aware atau paling kamu butuhkan saat mau mendirikan rumah? Air nggak kalau saya? Air. Ada air nggak di situ? Nggak mungkin kan saya punya rumah di situ tapi saya nggak bisa mandi nantinya. Ya. Jadi memang ya harus lihat ketersediaan airnya, apakah dia jernih, payau, atau kita menggali sumur, ternyata baru semeter sudah keruh atau sudah bagaimana, atau mungkin ditinggal sebentar, malah keruh, atau biasanya malah airnya nggak ada, hilang. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana mengaplikasikan geologi lingkungan. Jadi kita harus mencari sumber-sumber daya untuk kita bertahan hidup. Nah, yang kedua misalnya ini lokasi ini aman nggak sih kalau misalnya tiba-tiba misalnya dia mendirikan bangunan di mana tiba-tiba longsor atau di mana? Banjir. Ya. Banjir. Kalau di kota kita sering banjir. Lokasinya banjir nggak ini gitu ya? Seperti kayak teringat dengan lagunya ini loh, lagunya Ninja Hattori. Ingat ya? Di gunung lewati lembah ya. Sungai mengalir indah ke samudra. Jadi sebenarnya itu adalah lingkungan geologi. Gunung, air, lautan, batu-batuan, tanah yang kita pijak itu sebenarnya lingkungan geologi. Berarti di mana kita berpijak itu ya, kita hidup di lingkungan geologi itu ya. Itu sebenarnya. Jadi kalau lingkungannya kita bagaimana hidup di situ, bagaimana kita memanfaatkannya. Seperti itu. Gampang saja kan sebenarnya. Lalu kalau kita hidup di lingkungan geologi, manfaatnya apa Mbak kita tahu tentang geologi lingkungan atau lingkungan geologi itu? Jadi manfaatnya untuk orang umum aja, jangan kita bicara misalkan saya mau buat rumah.
pentingnya apa sih kita tahu tentang hal-hal itu Iya, gitu iya. kan? Kok ribet amat mau bangun rumah aja harus tahu ini itu gitu. Iya, jadi kan gini, kamu itu bangun rumah atau mau bangun kantor, mau bangun sekolah, tidak mau kan? Itu kamu bangun sebulan, 2 bulan atau setahun, 2 tahun kamu tinggal. Karena apa? Kamu tinggal karena tadi apa? Oh, ternyata airnya nggak ada, suplai PDAM malah nggak ada juga. Terus, oh ternyata ini setiap tahun banjir. Malah hujan gerimis saja sudah gimana. Nah, sama juga dengan ini, ternyata walaupun di sini sejuk, pemandangannya indah ditatap, ternyata di sini tuh gampang longsor. Jadi sebenarnya apa yang kita kerjakan di geologi lingkungan itu adalah kita memadukan semuanya. Jangan hanya melihat dari sisi kebencanaannya, jangan dilihat dari sisi sumber dayanya aja. Oh iya, saya belum menjelaskan sumber daya sama kebencanaan ya. Boleh ditambah boleh. Ya. Jadi kita tadi membahas air, membahas gempa atau longsor itu bencana. Jadi salah satu yang termasuk dalam sumber daya geologi itu yang kita sering otak-atik ya di lingkungan itu ketersediaan airnya. Ketersediaan air itu bisa dalam produktivitas akuifernya, bisa dalam debitnya kayak gitu. Misalnya ini masih bisa diambil nggak airnya atau sudah gimana. Terus ada lagi masalah morfologi. Morfologi itu kan bentuk relief permukaan bumi ya. Jadi kalau datar gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Itu untuk apa? Misalnya keselamatan kita juga, untuk kestabilannya. Sama itu ini lebih banyak makan ongkos nggak sih kalau kita bangun? Karena mungkin harus kita potong, harus kita timbun atau apa. Terus aksesnya juga, kalau misalnya bukit-bukit itu kan harus ada jalan, terus tersedia tidak. Itu masalah akses. Yang ketiga itu masalah kekuatan ininya yang dipijaknya itu, jadi pondasinya itu seperti apa. Jadi lebih ini ya Mbak, geologi lingkungan itu akan sangat memperhatikan bagaimana manusia bisa hidup dengan nyaman dan aman di lingkungan kita sehari-hari gitu ya. Seperti itu. Sobat KG, buat yang mau nanya, nanti kita ada hadiah buat para penanya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita akan muterin sedikit video. Ada satu video tentang bagaimana pekerjaan kita di lapangan. Oke, siap? Udah lihat nggak sekilas tentang pekerjaan kita? Sekarang ada sedikit bayangan ya, kita ngapain aja di lapangan, seperti apa pekerjaan kita, bagaimana gitu. Oke, kita ada pertanyaan dari @rahmat_2150. Ini tadi kita sudah sempat bahas sih, apa pentingnya kita memperhatikan geologi lingkungan. Mungkin Mbak Nia bisa menambahkan lagi, kasih contoh lagi kali ya. Misalkan ini kan tadi kita membahas tentang bangun rumah misalkan. Ada contoh lain nggak Mbak yang lebih mungkin bisa lebih gampang gitu dicernanya sama kita? Semoga bisa dicerna ya. Karena yang sobat kita ini belum tentu semuanya orang geologis Mbak. Ya, betul, jadi kita harus memberikan gambaran secara umumnya seperti apa ya, gitu. Oke, contoh lain misalnya, kalau yang tinggal di pemukiman atau tinggal di mana ya? Ya di pemukiman, di perumahan ya. Kadang kan tiap hari tuh simpan nih sampahnya di mana? Dibawa keluar kan ya? Bawa keluar di depan pagar atau ada tempat penampungan sampah di depan rumah. Nah, tahu nggak sih
itu akan berakhir di mana? Itu dibawa kemana? Apakah dibawa ke sungai atau di laut ya? Biasanya kan tahu di sungai aja ya, kan mengalir sampai ke laut atau entah kemana ya. Boleh dong. Biasanya ke ini ya Mbak ya, TPA sampah. Jadi biasanya itu memang harusnya ya sudah ada tempat pembuangan akhir sampah yang khusus dibangun permanen ya. Jadi disitulah sebenarnya tempat berakhirnya sampah kita. Jadi di situ pula sebenarnya kan masih ada pengolahan sebenarnya. Namun yang akan kita bahas sebenarnya masalah ini itu ada geologi lingkungan itu salah satu tugasnya adalah mengkaji pemilihan lokasi-lokasi mana saja yang sesuai untuk dijadikan tempat akhir sampah, tempat pembuangan akhir sampah. Jadi misalnya nih, kalau tadi kita itu membahas kalau mau bikin rumah yang harus ada airnya, harus tahu bencananya. Itu pun kalau di sini tuh kita juga harus tahu bahwa semakin baik itu bahwa daerah itu ketersediaan airnya itu kurang lah. Jadi memang tidak layak untuk jadikan pemukiman misalnya. Karena apa? Kurang air dan itu tanahnya itu biasanya kan yang tidak menyimpan air itu sebenarnya yang kedap. Yang kedap, jadi kedap. Jadi misalnya dia ada gampang rembes kan gitu. Selanjutnya itu bukan termasuk daerah-daerah tempat menyerapnya air, atau kalau istilah kerennya itu imbuhan ya. Seperti itu. Jadi memang tidak hanya benar-benar bekerja di semua aspek gitu ya kalau di lingkungan itu. Memang harus diperhatikan semua hal gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Eko Danis. Jadi pertanyaannya, geologi Wati itu kan salah satu pekerjaan yang mempunyai tantangan yang cukup berat. Bagaimana cara menghadapi tantangan yang cukup berat itu? Bagaimana caranya menghadapi tantangan yang cukup berat itu? Pertama, yaitu tadi kamu harus punya keinginan dulu dari dalam, mentalmu dulu harus dibangun ya. Harus siap dulu di awal ya. Harus dulu di awal. Pekerjaannya seperti apa gitu. Mentalmu tuh harus dibangun dulu. Tapi tidak hanya mental yang harus kuat di geologi. Kamu harus menganalisis kan. Jadi ya kamu harus juga membangun pengetahuanmu, kemampuanmu. Seperti itu. Kembali lagi Mbak. Saya belum ini deh Mbak. Kalau kamu sendiri selama ini bagaimana? How you do your geologist life? Bagaimana sih kamu misalnya ini kamu sebenarnya ke lapangan lagi. Jadi itu kan sebuah momen di awal itu. Jadi kalau kamu kayak gitu gimana sih menghadapinya? Kalau ya kembali lagi sih Mbak, kalau saya kan sekarang karena sudah punya anak, memang tantangan terberatnya saya ke lapangan itu ninggalin anak. Itu yang paling berat. Jadi apa yang menjadi tantangan kita? Setiap orang beda-beda tantangannya. Ada yang takut misalkan nanti harus naik pesawat, atau nanti harus masuk gua takut gelap gitu. Nah, setiap orang punya ketakutannya masing-masing. Dan tantangan itu menurut saya sih memang tergantung kitanya gimana. Kalau kita sudah tahu tantangan kita seperti apa, misalkan saya ninggalin anak, jadi sebelum pergi saya harus memastikan apa kebutuhan anak saya itu sudah tercukupi sebelum saya tinggal. Jadi meskipun saya harus meninggalkan dia di rumah gitu dengan keluarga yang lain, saya tenang, makanannya sudah ada, susunya sudah ada, popoknya sudah siap. Jadi tantangan itu kita analisis dulu apa tantangannya kita, kemudian kita cari solusinya, kita siapin mentalnya, insya Allah kita menjalani pekerjaan itu akan lebih tenang. Seperti itu. Ya, saya tambahkan lagi Mbak ya, misalnya gini, kita tahu kan pekerjaan lapangan itu berat ya. Ya. Jadi
apa yang harus kamu jaga itu adalah harus menjaga kondisi tubuh. Ya, misalnya nih ya, memang kita juga harus punya persiapan ya. Kalau misalnya kita mau ke lapangan, ya tubuh kita harus fit, harus bugar. Memang sebelum-sebelumnya kamu inilah ada workout sedikit, misalnya jalan kaki berapa kilometer per hari, start tuh continue. Jadi sebenarnya itu adalah usaha kita untuk menjaga bagaimana supaya tidak kaget pas di kita di lapangan. Ya. Karena kan biasanya langsung kaget tuh badan kalau tidak ada persiapan. Nah di situ pula kan bisa langsung drop. Nah seperti itu. Juga ini tantangan lainnya sebenarnya ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman mungkin juga. Karena kan ya gitu ya. Jadi hal yang harus kita pegang adalah bahwa kita itu sebenarnya wanita itu punya apa ya, ada etika yang harus dipatuhi. Benar-benar. Seperti itu sih. Iya. Buat sobat PAG, selain pertanyaan, bisa juga nanti kita kasih hadiah kalau repost story di telah mengikuti acara kita, nanti bisa langsung aja tag di Instagram @infopag. Untuk pertanyaan juga bisa ditulis di kolom komentar YouTube ataupun di Instagram, bisa chat juga di Instagram. Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan tentu saja ada hadiahnya. Terus oke, next kita lanjut pertanyaan berikutnya nih Mbak. Dari @sinta_lucu. Ya, lucu ya. Nah ini, bagaimana pekerjaan biologi lingkungan berpengaruh terhadap pembangunan dan masyarakat? Nah, ini bagaimana Mbak? Ya. Pekerjaan kita ini kaitannya sama masyarakat sekitar dan juga pembangunan. Ya, jangan sampai kita cuma penelitian kajian aja tapi udah dipakai. Itu karena memang banyak sekali orang menganggap itu mah cuma pergi mereka penelitian buat sendiri tapi ya udah aja gitu kan hasilnya. Jangan sampai lah ya yang seperti itu. Nah kalau kita gimana Mbak? Kira-kira aplikasinya seperti apa? Jadi sebenarnya seperti yang tadi saya bahas itu, kita membincangkan itu mengenai pekerjaan biologi lingkungan, tapi kita sebenarnya belum membahas secara umum, secara lengkap ya. Belum membreakdown apa saja sih yang dikerjakan di biologi lingkungan. Nah, benar banget. Jadi yang pertama itu saya yang sudah bosan dengannya tadi ya, mengenai biologi lingkungan untuk pengembangan wilayah perkotaan atau pemukiman ya. Yang kedua, kita juga mengadakan kajian untuk pengembangan biologi regional atau di pedesaan. Yang ketiga, kita juga pernah mengadakan kajian biologi lingkungan untuk kawasan peruntukan pertamanan. Terus ada juga mengenai apa sih? Jadi apa ya? Kawasan lindung geologi. Ya, kawasan lindung geologi itu terdiri atas kawasan bentang alam khas dan kawasan cagar alam geologi. Nah, ada juga kajian geologi lingkungan tentang yang tadi tuh pemilihan TPA sampah. Terus ada lagi yang pernah juga kita mengadakan kajian geologi lingkungan untuk kesehatan masyarakat atau geologi medis. Waktu itu sih saya belum pernah dapatkan, belum masuk sih. Iya. Kamu juga mungkin belum ya? Saya sempat ikut Mbak satu kali. Iya. Kebetulan memang kita pekerjaan setiap tahun itu kan semakin berkembang mengikuti ini ya. Jadi memang geologi medis sempat kita ada pekerjaan itu, tapi sekarang sedang rest dulu lah ya. Nah, berharap nanti ada lagi sih sebenarnya karena menarik juga ini kalau kita ngobrolin geomedis gitu kan. Kalau masalah budidaya, nah sobat GPAG pasti tahu ya, pemukiman itu adalah kawasan budidaya. Pemukiman, kamu sekolah mau di mana, tempat kawasan industri mana, tempat untuk
bercocok tanam pertanian itu salah satunya adalah kawasan budidaya. Jadi itu satu, kita diadop untuk data RT RW. Nah, yang lainnya adalah kan selain itu ada juga namanya ada pola ruang yang tadi itu adalah pola ruang. Yang seterusnya adalah struktur ruang. Struktur ruang itu seperti kita bagaimana ada jalan, terus penentuan lokasi-lokasi vital untuk pembangkit listrik dan sebagainya. Itu kan harus diketahui bagaimana kondisi geologinya seperti itu. Jadi itu juga diadop seperti itu. Jadi sebenarnya mengenai penting atau tidak dipakai atau tidak itu kan sebenarnya sudah benar-benar apa ya, itu kita tidak sadar itu sudah pakai sama juga dengan kayak gini Mbak. Oh iya, tadi itu masih ada kajian geologi lingkungan untuk kawasan geopark atau taman bumi. Nah, kenapa itu penting? Kan sekarang itu lagi tren ya, untuk geowisata, jalan-jalan. Nah, jadi peran kita di situ adalah sebenarnya kita harus mengetahui, kita harus berperan menentukan trek-trek mana saja yang aman bagi pengunjung. Seperti itu Mbak. Nah, kalau kamu ke Taman Bumi atau ke kawasan geopark atau kawasan wisata, apa saja yang kamu lakukan Mbak? Foto. Makan lah. Itu. Jadi kawasan kuliner itu sebenarnya juga harus kita tentukan ya, mana-mana tempat yang nyaman bagi para pedagang untuk berusaha seperti itu. Jadi intinya gini ya Mbak, apa yang sudah kita lakukan pekerjaan kita ini bisa diadop oleh pemerintah daerah untuk dijadikan acuan sebagai dasar rencana tata ruang wilayah ataupun yang skala site lebih kecil RDTR. Misalnya dalam pengembangan kawasan industri ataupun misalnya site untuk tempat tadi pengolahan sampah atau tempat sampah. Seperti itu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Faisalas. Izin bertanya, untuk kajian-kajian geologi lingkungan yang sudah dilaksanakan, apakah ada publikasinya? Kemudian apakah bisa geologis baik pria maupun wanita di luar PAD untuk bisa join riset? Join riset ya? Ini Mbak, apa yang pertama bisa diakses di mana? Oh, dipublikasikan ya? Dipublikasikannya. Apakah sudah ada yang dipublikasikan? Sebenarnya publikasi dari kegiatan kita itu kita ini Mbak, misalnya saya kemarin kita kajian kajian geologi lingkungan pasca bencana, pasti laporannya itu kita berikan ke Pemda. Terus selebihnya itu kita sebarluaskan melalui webinar mungkin, atau melalui infografis di sosial media kita ya. Selain itu masih ada skripnya di perpustakaan. Itu semua bisa diakses kok. Seperti itu. Ada websitenya ya kalau ini ya di perpustakaan, jadi bisa. Jadi bisa akses di perpustakaan, bisa ke sini juga. Kalau dulu mungkin karena belum pandemi, jadi dari baik mahasiswa atau orang dari luar itu bisa datang ke perpustakaan kita untuk mencari tahu tentang informasi pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan gitu ya. Bisa juga kita ada di BGTL itu ada publikasi tentang pekerjaan-pekerjaan kami, kita muat di dalam BGTL. Kemudian ada juga di ini Mbak, di jurnal geologi lingkungan. Ya, jurnal geologi lingkungan itu juga ada. Kalau sobat PAJ nggak mau ketinggalan info-info tentang seputar pekerjaan kami, apa saja yang kita lakukan, bisa follow sosial media kita di Instagram, ada juga di Facebook, Twitter, dan YouTube.
Jangan lupa nyalain juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan info terkininya, ya nggak Mbak? Ya Mbak. Mbak, ada ketinggalan tadi. Pertanyaan kedua siapa tadi? Yang join riset ya? Iya, Pernah join nggak ada? riset. Pernah nggak ada join riset Mbak? Kalau join riset saya kira belum deh Mbak. Belum ya? Belum. Kita belum pernah. Paling ada ini ya, mahasiswa yang ikutan kita untuk. Ya, kalau mahasiswa atau yang masih sekolah gitu bisa juga mengerjakan skripsi dengan kami. Kemudian misalkan tugas akhir. Tugas Ada bimbingan ya? ada praktek, kunjungan itu bisa ke kami. Setiap tahun memang selalu ada yang ikut dengan kami kerja praktek, jadi bisa ikut ke lapangan, kemudian ikut mengambil data bersama kami, nanti juga bisa dibimbing oleh kami. Jadi tergantung nanti bidangnya apa, nanti kita akan sesuaikan dengan pembimbing yang memang memiliki kemampuan di bidang itu gitu. Oh, ini ada yang mau join Langsung ya? dari Oh ya, Rumiati Mbak Rum. Supat. Silakan. Mbak Rumiati Supat. Sudah bisa? Ya, ada pertanyaan apa? Mbak Rum. Bisa, Mbak Rum? Ya. Apa ada kendala? Iya, gimana Mbak? Nggak kedengaran ya? Kurang jelas ya suaranya. Atau kita sambil lihat pertanyaan lain? Suaranya masih belum terlalu jelas Mbak. Oh, enggak ini. Oke, ternyata koneksinya Putus ya? terputus. Boleh ditulis di kolom komentar saja untuk pertanyaannya Mbak. Jadi kalau memang tadi mungkin karena koneksinya kurang bagus, nanti kita akan bacakan dari kolom komentar. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Jiwa Petualang. Nah, Tahu. hubungan antara pertambangan dan konservasi. Wah. Ini ada semua di sini di pekerjaan kita ya Mbak ya. Hubungan antara kegiatan pertambangan apa ya dengan konservasi? Konservasi. Mungkin Ya. ini kali ya, kalau dari pekerjaan kita ada kawasan bentang alam khas. Nah, itu kan biasa dipakai untuk semen. Itu kan ada budidayanya, Ya. ditambang. Tapi kok ada KPAK? KPAK itu kan kawasan lindung. Nah, ini gimana Mbak? Kita ambil contoh itu kali ya. Iya, seperti itu. Jadi kayak gini. Apa ya teman-teman? Hal yang patut kita pegang pertama itu bahwa kita itu butuh material ya. Iya. Untuk hidup. Ya enggak. Jadi mau bangun rumah, batu, HP-mu, iya. Bedak Mbak, bedak. Oh, bedak. Kalau perempuan kan pakainya bedak ya, Iya. powder itu juga. Itu dari kacamatamu tambang. juga. Iya. Jadi kalau yang menolak tambang jangan pakai bedak gitu ya Mbak ya. Ya, jadi sebenarnya itu adalah pertambangan itu punya 3 dampak, 3 sisi. Pertama dari segi ekonomi, ya enggak? Yeah. Bagaimana pengaruhnya pada sisi ekonomi ya? Kita kan butuh sumber daya untuk dikelola sehingga itu menghasilkan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan bagi negara. Yeah. Itu dipakai untuk membangun. Yang kedua pasti dampaknya adalah ini lingkungan otomatis ya. Walaupun sebenarnya dari sisi kehidupan kita itu walaupun bukan pertambangan itu menimbulkan dampak
lingkungan, ya enggak? Iya. Nah, yang ketiga itu dampak sosial. Jadi dampak sosial misalnya ya pertambangan itu butuh pekerja kan. Jadi pertambangan itu membuka lapangan pekerjaan. Dan jangan berpikir bahwa pertambangan itu hanya khusus untuk para engineer-engineernya atau para pekerja tambangnya. Tapi ingat, di situ juga ada jasa-jasa lainnya yang bisa tumbuh dan berkembang, seperti misalnya jasa catering, jasa laundry, atau pedagang-pedagang kan mensuplai untuk kebutuhan para pekerjanya. Jadi seperti itu. Nah, masalah konservasi sebenarnya gini. Jadi kalau contohnya adalah batu gamping misalnya, kita itu punya permen ya, permen SDM nomor 17 tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam kars. Nah, di situ tuh sudah jelas ditentukan kriteria-kriteria apa saja yang bisa menjadi kawasan bentang alam kars. Jadi selebihnya itu bisa budidaya kok, bisa dijadikan tambang. Ya? Jadi budidaya sebenarnya itu jangan hanya berpikir tambang, tapi bisa untuk pemukiman, bisa untuk tempat untuk wisata. Iya, seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir, sesuatunya itu kita tahu mana yang bisa dikonservasi, mana yang bisa dilindungi, dan mana yang bisa dibudidayakan. Jadi kita juga nggak bisa saklek dong kan, ya kan sudah tadi saya sampaikan bahwa kita butuh material untuk membangun. Jadi memang yang harus dilindungi itu yang harus dilindungi. Itu sudah itu harga mati ya. Mati. Seperti itu. Dan masalah konservasi itu di luar, kalau yang di luar batu gamping kan sebenarnya pengertian konservasi itu kayak gimana sih? Konservasi itu sebenarnya kayak, kalau menurut itu ada optimasi. Jadi misalnya suatu penambangan, awalnya itu ditemukan cuma emas kayaknya yang bisa atau tembaga saja yang bisa diproduksi, tapi ternyata ikutannya malah lebih bernilai seperti emas. Nah, dan mineral-mineral ikutannya itu harus diapakan? Itu sebenarnya adalah konservasi tingkat lanjut yang harus kita perbaiki, yang harus kita pahami sebenarnya, Mbak. Seperti itu. Oke, nggak kerasa udah hampir 1 jam ini ya. Nggak kerasa ya, Pak ya. Buat teman-teman sobat PAG yang masih ada pertanyaan tapi belum sempat kita jawab di sini, boleh ditulis di YouTube channel kita. Nanti akan kita balas di situ. Bisa juga cek di Instagram. Nanti kita akan balas pertanyaannya di situ. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah mengajukan pertanyaan, nanti kita ada hadiah. Bisa langsung DM ke Instagramnya di info@infopag. Jangan lupa follow dan juga subscribe semua akun sosial media kita untuk info terbaru, untuk acara Patria Bicara selanjutnya. Nanti kita akan selalu update di sosial media kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat, salam semangat semua.